Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua kelas 6 min 1 Kota Dumai? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Dan bersemangat di dalam belajar menuntut ilmu walaupun kita masih dilanda wabah corona atau COVID-19. Jika keluar rumah jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Iya. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke bab kedua pada pertemuan kali ini. Pertemuan kedua, bab kedua, yaitu materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pada pertemuan kita kemarin kita telah membahas tentang pada bab 1, bersihkan hati dengan memohon ampun, yaitu bagaimana kita setiap berbuat kesalahan kita mengucapkan kalimat istighfar. Apa itu kalimat istighfar? Yaitu kalimat astaghfirullahal azim. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Yaitu pengertian Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jadi ada dua yang kita bahas. Pertama Asmaul Husna Al-Ghaffar, yang kedua Al-Afu. Apa pengertiannya dan apa hikmahnya, dan nanti akan ada apa perbedaannya pada pertemuan yang akan datang. Pertama, Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Ya, berasal dari bahasa Arab, fi'il madhi, yaitu ghafara. Apa artinya? Ghafara artinya menutupi. Jadi kalau Al-Ghaffar berarti yang maha menutupi atau yang maha mengampuni. Yang maha mengampuni dosa para hamba yang berbuat kesalahan. Ya, apa itu dosa? Ya, dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak senang, tidak tenang, dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau orang berdosa, maka dia merupakan orang yang melakukan suatu kesalahan. Dan orang yang melakukan suatu kesalahan, hatinya akan tidak tenang, resah, dan gelisah. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang berbuat dosa nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka agar supaya hati kita tenang dan tidak dimasukkan kita ke dalam nerakanya Allah, maka kita minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya zat yang maha pengampun. Jadi anak-anakku sekalian, kapan kita minta ampun kepada Allah? Ya, ketika kita berbuat kesalahan. Dan kapan Allah mengampunkan kita? Kalau kita mengucapkan istighfar. Jadi Al-Ghaffar adalah Allah yang maha pengampun. Ya, tanpa ampunan Allah, maka manusia tetap di dalam perbuatan dosanya.
tanpa ampunan Allah, maka manusia akan dimasukkan ke dalam nerakanya, akan disiksa manusia itu. Siapa yang mau disiksa oleh Allah? Nah, itu dia. Tidak ada satupun manusia yang ingin disiksa oleh Allah, karena siksa Allah amatlah pedih. Maka Allah memiliki sifat pengampun. Betapapun besar dosa manusia, kalau manusia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya, akan membersihkan jiwanya, akan menggugurkan segala dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, al-afu. Ya. Al-afu. Apa arti al-afu? Al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Ya, seorang manusia itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau manusia minta maaf kepada Allah. Maka oleh sebab itu, apa yang bisa kita teladani dari dua sifat Allah ini? Yang pertama Al-Ghaffar, yang kedua Al-Afu. Yang bisa kita teladani dari sifat Al-Ghaffar adalah kalau ada orang berbuat dosa kepada kita, ampunilah dia, maafkanlah dia. Allah saja Maha Pengampun. Kenapa kita kalau ada orang bersalah kepada kita, kemudian dia minta maaf kepada kita lalu mengampuninya atau memaafkannya? Bahkan kalau bisa sebelum orang minta maaf kepada kita, sebelum orang minta keikhlasan kita terlebih dahulu telah mengampuninya atau telah memaafkannya. Maka inilah salah satu keteladanan yang bisa kita teladani dari sifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sebagai seorang hamba, seharusnya lah kita dapat meneladani nama dan sifat Al-Ghaffar atau Al-Afu ini, yaitu kita memaafkan orang, memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki sifat pemaaf. InsyaAllah bersambung pada kesempatan yang akan datang lanjutan materinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.